Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh matematika. Jangan sedih ya, kita belum bertatap muka. Oke, kita akan melanjutkan pada semester kedua ini. Materi yang pertama adalah kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan dan kesebangunan berasal dari kata dasar. Kalau yang kesebangunan berarti kata dasarnya adalah sebangun. Kemudian kekongruenan berarti kata dasarnya adalah kongruen, ya. Lalu apa perbedaan antara sebangun dan kongruen? Untuk sebangun, dua buah bidang dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama, ukuran yang berbeda. Jadi bentuknya saja yang sama, ukurannya berbeda. Lalu untuk yang kongruen, dua buah bidang dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama, ukurannya juga harus sama. Jadi bentuk dan ukuran harus sama, itu kalau kongruen. Oke, kita lanjutkan ke contoh saja untuk lebih jelasnya ya. Contoh yang pertama, di situ ada dua buah jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS. Ukurannya sama. Jadi di situ ukuran sisinya adalah 2 kali 3 dan 2 kali 3. Maka melihat bentuk yang sama-sama jajar genjang dan ukuran sisi yang sama, maka keduanya dikatakan kongruen. Jadi jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS ini adalah kongruen. Ya. Lalu kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Di sini memiliki ukuran yang berbeda. Untuk yang ABCD ini memiliki lebar 8 dan untuk yang EFGH memiliki lebar 4 cm. Nah, karena memiliki ukuran yang berbeda sisinya, maka kita bisa menyatakan bahwa persegi panjang ABCD ini sebangun dengan persegi panjang EFGH, bukan kongruen karena ukurannya berbeda ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk kesebangunan dan kekongruenan ini secara geometri, syarat-syarat kekongruenan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat contohnya. Masih contoh yang sama ya. Di situ ada jajar genjang ABCD dan PQRS. Nah, kita bisa lihat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti di sini sisi yang bersesuaian apa aja? Nah, kita lihat yang sisi pendek dulu ya, atau yang lebarnya kita bisa katakan seperti itu. Berarti di sini sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti AB bersesuaian dengan PS, CD bersesuaian dengan QR ya, sama-sama 2 cm. Kemudian sisi yang lain, AD bersesuaian dengan SR, BC bersesuaian dengan PQ. Mereka bersesuaian sama-sama 3 cm. Lalu sudut-sudut yang sama. Oke, pada jajar genjang sudut yang berhadapan itu sama besar. Maka kita bisa nyatakan A dan S itu memiliki dot yang sama, yaitu lingkaran. Ya, dotnya lingkaran di situ. Nah, tanda lingkaran ya. Dan maka di situ dia A dan S itu memiliki sudut yang sama besar. A berseberangan dengan C. Maka di situ bisa kita katakan bahwa sudut A dan sudut C itu sama besar, sudut S juga sama besar, sudut Q sama besar. Jadi sudut yang sama besar itu sudut ACSQ. Ya, sudut A, sudut C, sudut S, sudut Q. Ya. Nah, sudut yang lain, sudut B itu tandanya cross atau silang. Berarti sudut B berseberangan dengan sudut D. Sedangkan P dan B memiliki tanda yang sama.
maka di situ kita bisa katakan bahwa sudut B sama besar dengan sudut D sama besar dengan sudut P dan sama besar dengan sudut R. Ya. Oke, kita bisa lihat ini sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian ini sudut-sudut yang sama besar, ya. Oke, kita lanjutkan untuk syarat-syarat kesebangunan. Syarat-syarat kesebangunan juga ada dua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, bukan sama panjang, tapi sebanding. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, syaratnya masih sama. Yang nomor 2, kita coba lihat contohnya. Contohnya masih sama. Di situ kita lihat syarat yang kedua dulu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, di sini persegi panjang, sudutnya sama semua, 90 derajat semua. Oke, lalu sisi-sisi yang sebanding, bersesuaian sebanding. Oke, di sini sisi yang bersesuaian yang mana nih? Kalau pada persegi panjang berarti ada lebar dan ada panjang. Ini panjangnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lebar keduanya berbeda, panjang keduanya berbeda. Nah, kata bersesuaian itu memiliki lebar yang berbeda. Nah, di sini sisi-sisi yang bersesuaian ini maksudnya adalah lebar dengan lebar, panjang dengan panjang, ya. Nah, kita bisa tuliskan perbandingan lebar dan panjangnya adalah sebagai berikut. Jadi, lebar harus dibandingkan dengan lebar. AD banding EH, lebar banding lebar, ya. Kemudian AB panjang dibandingkan juga dengan panjang, EF. Nah, sebanding. Sebanding ini berarti nilai perbandingan dari lebarnya, lebarnya ini kan 8 berbanding 4 dan panjangnya 12 banding 6. Apabila kita perbandingkan seperti ini, nilai perbandingannya sama, yaitu 2 banding 1. Karena perbandingan lebar dan panjang ini sama, maka ini dikatakan sebanding. Jadi maksudnya sebanding adalah perbandingan lebar dan panjangnya harus sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke latihan untuk menentukan yang sebangun, ya. Tapi sebelumnya, untuk absen di video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar bahwa saya siap belajar matematika, lalu tuliskan nama dan kelas kalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita memiliki beberapa bangun datar, ya. Ada beberapa bangun datar di sini. Nah, di sini diminta untuk menentukan pasangannya, pasangan dari bangun datar ini yang sebangun. Kalau sudah ditentukan mana-mananya yang sebangun, lalu kalian jabarkan sisi-sisi yang sebanding. Jadi membandingkan, menentukan nilai sebandingnya itu berapa sih perbandingannya, perbandingan yang sebangun ini, ya. Jadi silahkan kalian tulis latihan ini di buku tulis kalian. Oke. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini hanya pendahuluan saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, bye bye.